Praktikum IPA di SD, modul 3 yakni pencernaan makanan. Tujuan percobaan kita kali ini yakni dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Makanan atau zat yang ada di luar tubuh kita tersusun dari molekul-molekul yang sangat kompleks. Agar makanan dapat dipergunakan oleh tubuh, maka diperlukan adanya proses yang dapat menyederhanakan molekul-molekul tersebut untuk diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Proses penyederhanaan makanan terjadi baik secara mekanik maupun kimiawi, serta pembuangan sisa-sisanya dilangsungkan oleh berbagai struktur yang tergabung di dalam sistem pencernaan. Alat pencernaan terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus kecil, usus besar, rektum, anus, dan organ-organ lainnya yang berperan dalam proses pencernaan seperti hati, empedu, dan pankreas. Nah, adapun alat dan bahan yang kita perlukan yaitu poster mengenai organ sistem pencernaan. Adapun prosedur percobaan yakni yang pertama, perhatikan gambar sistem pencernaan, lalu urutkan sistem pencernaan mulai dari mulut. Selanjutnya, tulis bagian-bagian tadi pada lembar kerja. Terakhir, simpulkan apa yang dapat diambil dari percobaan ini. Yang pertama-tama, makanan itu masuk ke mulut. Mengubah makanan menjadi potongan kecil dengan bantuan gigi dan air liur. Lalu, yang kedua, masuk ke kerongkongan atau esofagus, di mana membawa makanan dari mulut ke lambung. Yang ketiga, makanan masuk ke lambung. Nah, di lambung menggiling dan mencampur makanan dengan cairan lambung. Lalu yang keempat, menuju ke usus kecil. Nah, di usus kecil mencerna dan menyerap protein, lemak, dan karbohidrat dari makanan tersebut. Lalu yang kelima itu menuju ke usus besar. Nah, di usus besar menyerap garam dan air dari makanan, menyisihkan massa lembut yang disebut dengan kotoran. Lalu yang keenam yaitu rektum. Rektum berperan sebagai penyimpanan sementara untuk kotoran. Yang terakhir yaitu anus, tempat keluarnya kotoran dari tubuh. Pada bagian mulut. Mulut sebagai pintu bagi makanan dan minuman yang telah dikonsumsi untuk masuk dan diteruskan kepada sistem pencernaan selanjutnya. Pada mulut, terdapat gigi yang berfungsi untuk mengunyah makanan yang dikonsumsi agar menjadi lebih halus dan lebih mudah dicerna. Kemudian, air liur membantu menelan makanan dengan lebih mudah dan sebagai pelindung rongga mulut. Yang kedua, bagian kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan lorong yang akan dimasuki makanan yang selesai dikunyah dan telah diproses di dalam mulut. Kerongkongan membawa makanan dari mulut ke lambung. Gerakan peristaltik adalah gerakan yang membantu mendorong makanan yang sudah dikunyah agar masuk ke dalam lambung secara perlahan-lahan. Berdasarkan penelitian, makanan akan melewati kerongkongan biasanya hanya terjadi dalam waktu 6 detik. Yang ketiga ada lambung. Lambung berbentuk seperti kantong yang menggelembung dan letaknya pada bagian kiri dalam rongga di perut. Lambung memiliki fungsi penting dalam sistem pencernaan, salah satunya adalah menghasilkan asam klorida yang akan membasmi semua mikroorganisme yang ada pada makanan yang kita makan. Lambung menggiling dan mencampurkan makanan dengan cairan lambung. Selanjutnya usus kecil. Usus kecil mencerna dan menyerap protein, lemak, dan karbohidrat. Usus kecil memiliki beberapa bagian, diantaranya adalah usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Ada banyak proses kimia yang terjadi pada usus kecil, karena di dalam usus kecil juga memproduksi berbagai macam enzim yang dapat mengubah beberapa zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan tubuh agar lebih mudah diserap. Yang kelima ada usus besar. Usus besar akan menyerap garam dan air laut dari makanan, menyisihkan massa lembut yang disebut dengan kotoran.
Usus besar adalah tempat sisa makanan berada dan nantinya akan dibusukkan menggunakan bakteri Escherichia coli sehingga bisa menjadi kotoran atau feses yang kemudian akan dibuang melalui anus. Yang keenam ada rektum dan anus. Rektum adalah bagian paling ujung dari usus besar. Rektum berperan sebagai penyimpanan sementara untuk kotoran. Rektum inilah yang disebut sebagai jalur yang akan dilalui kotoran menuju ke tempat pembuangan terakhir yaitu anus. Pada saat kotoran memasuki rektum, maka itu berarti tempat penyimpanan kotoran yang berada di atasnya sudah penuh. Dan pada saat itulah seseorang akan merasakan sakit perut serta keinginan untuk buang air besar. Sedangkan anus seperti yang kita semua ketahui merupakan lubang di mana kotoran akan dikeluarkan dari dalam tubuh untuk dibuang. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pencernaan manusia adalah sebuah sistem penting yang membantu manusia dalam mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsinya menjadi zat yang lebih mudah dicerna oleh tubuh dan diambil berbagai kandungan penting di dalamnya yang bermanfaat untuk organ dalam dan bagian tubuh secara keseluruhan. Sistem pencernaan manusia dimulai dari proses memasukkan makanan ke dalam mulut, proses mengubah makanan menjadi kecil dan lembut yang dikunyah oleh gigi, atau pencernaan mekanik. Proses mengubah molekul makanan kompleks menjadi sederhana oleh enzim, asam, bile, dan air atau pencernaan kimiawi. Penyerapan nutrisi dan pembuangan kotoran disebut dengan proses penyingkiran. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pencernaan makanan. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.